Maisuri dan Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larastri Wahyuni dari SMP Negeri 11 Bandar Lampung, mengajar di kelas 7. Adapun materi pelajarannya adalah tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Pada teaching yang lalu, itu saya mengangkat model PBL, Problem Based Learning. Begitu. Jadi untuk pembukaannya tentunya sama dengan teman-teman yang lain, dengan tanya kabar, presentasi, doa, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Pertanyaan pemantiknya yaitu adalah jika kalian melihat angka 99, apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Dan apakah itu Asmaul Husna? Untuk pengetahuan awal, saya tanyakan kepada peserta didik, siapakah yang tadi malam sudah belajar, apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Begitu. Masuk ke kegiatan inti, saya tampilkan berupa PPT yang berisi tentang penjelasan pengertian Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Setelah selesai, saya tampilkan, kemudian saya tanyakan kepada peserta didik, adakah yang ingin ditanyakan, begitu, apakah sudah jelas atau belum. Jika memang ada yang belum jelas, maka saya akan ulangi. Tetapi jika sudah jelas, saya next selanjutnya, yaitu adalah bernyanyi tentang lagu Asmaul Husna yang telah dibahas. Begitu. Selanjutnya, masuk pada kegiatan inti yaitu problem based learning-nya, di mana mengorientasi siswa pada permasalahan. 4 permasalahan saya buat menjadi 4 kelompok peserta didik. Kelompok yang menganalisis tentang Al-Alim, kelompok yang menganalisis tentang Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Begitu. Dan membimbing penyelidikan individual. Jadi saya keliling memastikan apakah sudah berjalan dengan baik dan apakah sudah dipahami oleh peserta didik apa yang ditugaskan kepada mereka. Kemudian pengembangan dan penyajian hasil. Jadi anak setelah selesai untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah mereka dapatkan, maka mereka diminta untuk presentasi maju ke depan. Diberi apresiasi setelah maju, diberi tepuk tangan dan lain sebagainya, kemudian diberi penguatan oleh gurunya tentang apa yang kurang pas atau apakah sudah pas yang disampaikan atau dipresentasikan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah jika sudah semua presentasi 4 kelompok itu, maka tahap selanjutnya itu adalah tes formatif. Saya mengambil dari kuisis begitu. Dengan menggunakan kuisis tentunya sebelumnya SMP 11 itu tidak boleh membawa handphone. Jadi ketika kita mau melakukan TPACK di dalam kelas, maka perlu kita informasikan terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya atau malamnya di grup begitu. Jadi anak siap untuk mengerjakan kuisis agar tidak boring juga ya, tidak melulu tentang tesnya tes tertulis begitu. Jadi ingin sekali-sekali perlu dilakukan untuk kuisis atau game-game yang lainnya. Setelah itu, setelah sudah kita dapatkan anak-anak yang sudah mengerjakan, kemudian kita apresiasi siapa yang mendapatkan nilai tertinggi begitu. Adapun yang mendapatkan nilai rendah, artinya mungkin mereka kurang paham, bisa kita lakukan buat kelompok remedial. Begitu. Jika sudah di atas 50% mungkin ya, jika sudah maka kita bisa next ke materi selanjutnya. Maka sebelum kita membahas atau memberitahu materi selanjutnya pada peserta didik, maka kita meminta refleksi dulu untuk pembelajaran pada hari ini. Apakah mereka sudah memahami begitu materi yang kita pelajari. Jadi ditunjuk beberapa anak, 4 anak yang menjadi perwakilan untuk menjelaskan materi tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baru kemudian sebelum menutup pelajaran, saya menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang dalil-dalil tentang Asmaul Husna. Baru diakhiri dengan penutupan, dengan salam. Begitu untuk peer teaching saya, Bapak Untung dan Ibu Maisuri. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Pak Untung.
Masih mute, Pak. Belum ada suara. Baik, terima kasih Ibu Laras. Menurut saya tadi pertanyaan pemantiknya cukup menarik dengan pertanyaan singkat tentang tahukah Anda angka 99? Kira-kira jawaban mereka itu apa tadi yang bervariasi? Bu Laras. Ada yang uniknya angka kembar, Bu. Kalau yang aneh-aneh Gitu. itu, Pak, kalau yang nggak masuk dengan Nah, materi gitu yang bercanda, angka kembar itu Bu 99 kayak 66 dan 33 dan lain sebagainya. Ada juga yang jika menyambung dengan pembelajaran hari ini, ya benar jawabannya adalah Asmaul Husna begitu. oke. Di SMP Ibu, Iya, Pak. bagaimana anak-anak yang tadi itu setelah mereka diberikan materi tentang Asmaul Husna yang pada topik tadi itu, PJB-nya apa, proyeknya tadi itu apa yang sudah Ibu harus mereka kumpulkan itu proyeknya gitu. Problem based learning ya, Pak ya. Jadi problem based learning-nya, Ya. kalaupun dijadikan berupa project, ya hasil presentasi mereka di depan kelas itu merupakan project atas penyelesaian masalah yang telah diberikan. Berupa LKPD, saya buatkan satu lembar berupa LKPD, mereka tulis di sana, penyelesaian materi di sana, kemudian secara berkelompok maju ke depan untuk menjelaskan penyelesaian masalah dari kelompok mereka. Ya, baik. Satu lagi dari saya. Siapa? Boleh dong di-spill dibagi kita bagaimana Ibu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dengan usia anak yang sudah remaja gitu kan. Dan juga bagaimana Ibu mendorong anak-anak untuk berpikir kritis, berpikir untuk level yang lebih tinggi. Silakan Ibu. Baik, jadi untuk menyenangkan dulu ya Pak ya. Tadi sudah spill kan ada lagu ya. Lagunya tentang Asmaul Husna. Boleh saya nyanyikan Pak? Boleh, boleh, boleh. Boleh. Iramanya itu ya satu-satu aku sayang ibu. 1, 2, 3. Ini Ibu ngajarin SMP ya? Iya benar Pak, tapi sekali-sekali bolehlah. Biar tidak tegang Gitu. begitu suasana Oke. kelasnya. Al-alim, Allah maha mengetahui. Al-khabir, Allah maha teliti. As-sami, Allah maha mendengar. Al-basir, Allah maha melihat. Begitu Bapak. Untuk pencairannya di dalam kelas begitu, agar karena tadi sebelumnya itu adalah materi begitu. Kemudian jika ingin apa tadi Pak? Mengukur ya. Mendorong anak untuk berpikir. Oke, mendorong anak dengan berpikir kritis tadi, salah satunya adalah saya menggunakan model pembelajaran PJBL, di mana PBL, di mana problem based learning itu memang berbasis tentang permasalahan. Jadi contoh, saya tuliskan di situ adalah KPD-nya, salah satunya adalah contoh, ada namanya Ani. Ani pulang dari kantin, kemudian melihat teman-temannya sedang berkumpul ngobrol-ngobrol. Ani pikir itu mereka sedang membicarakan tentang hal yang menyenangkan. Ternyata ketika dia masuk di dalam kelompok yang sedang asik mengobrol itu, ternyata mereka sedang membicarakan temannya yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah langkah yang harus diambil oleh Ani sebagai hasil dari keimanan dia, pengamalan dari Asmaul Husna Asami, begitu Bapak. Oke, berarti ada stimulusnya dulu ya. Jadi benar. Ada merangsang mereka untuk berpikirnya gitu, ada cerita narasi atau kejadian-kejadian sederhana yang disampaikan. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ya. Bapak. Ya. Dari kami cukup Bu Mei. Menarik ya. Ya, menarik Bu Laras. Oke, tadi dikatakan kalau terkait dengan PBL-nya ini, proyeknya presentasi pun sudah dianggap dengan proyek mereka ya. Nah, dalam presentasi peserta didik, apakah mereka menggunakan media ataupun teknologi tertentu, Ibu? Sementara ini belum, Bu. Sementara ini masih berupa kertas atau saya buatkan
LKPD yang menarik begitu, tapi berbeda-beda dengan tema masing-masing. Itu yang mereka jadikan sebagai bahan untuk presentasi di depan kelas. Oke, ya jadi masukan ya. Jadi di variasi bisa gunakan apa ya Canva ya, teknologi Bu, ya. yang lain ya untuk Siap. kedepannya gitu.